Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu malam hari ini adalah Sasha Alexa, seorang artis cantik yang katanya punya pengalaman mistis. Bagaimana ceritanya, Sasha? Aku punya pengalaman mistis 2 kali. Memang yang jelas-jelas terjadi ya, kalau ngerasain aja mungkin beberapa kali pernah. Nah, yang pertama itu waktu itu aku sebelum menikah, masih di rumah orang tua. Depan rumah orang tua aku itu lapangan bola. Lapangan bola dan ada pohon kelapa. Bercandaan kita di depan itu ada kuntilanak katanya gitu. Aku nggak percaya karena adik-adikku tuh pada suka, aku pikir apa sih bohong gitu ya. Kuntilanak apa sih, kok pada takut banget ada kuntilanak? Enggak, gue nggak percaya ada kuntilanak gitu kan. Terus aku keluar, lagi bertiga itu kondisinya lagi tengah malam. Sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, aku lupa ya. Terus aku keluar gitu ya. Terus aku teriak-teriak di depan rumah, mana kuntilanak? Gue nggak takut ya sama kuntilanak, kayak lo sama gue duluan gue di sini gitu kan. Nggak ada rasa apa-apa, balik ke dalam rumah. Wah gila lu, itu benar ada kuntilanak, tahu nggak sih, orang tetangga aja suka pada ketawain katanya kalau lewat situ. Nggak percaya gue. Udah gitu kita memang rencananya waktu itu mau ke daerah Jakarta Selatan untuk makan, kan ada tempat daerah 24 jam situ kan. Dandan dong ceritanya, mau make upan, mau pakai maskara, mau pakai bedak. Pas mau ngambil alat make up dan kondisi alat make up aku tuh tertutup. Bening memang alat make up aku tertutup, pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas aku mau ngambil ngobok-ngobok itu kan karena memang posisi maskaranya di bawah. Di paling bawah ada belatung 1 ya. Aku mikir kok ini bisa ada belatung di bawah situ. Orang itu alat make up ada di posisinya di meja ruang tamu, memang nggak ada siapa-siapa, cuma kita bertiga doang waktu itu. Pas aku buka lagi ternyata ada lagi belatungnya. Ada banyak jadinya? Ada 2 lagi, berarti total ada 3 belatung gitu kan. Aku langsung merinding ya. Terus adikku bilang, jadi pergi gak? Jadi, tapi gue mau sholat dulu. Abis sholat, aku pergi tuh. Udah, balik ke rumah, udahlah pikiran udah gak ada apa-apa kan. Pagi tuh kondisinya sekitar jam 2 pagi, udahlah pikir gak ada apa-apa. Ternyata pas duduk, ada lagi suara kayak ketawa, tapi bukan gitu ya ketawanya. Kayak diketawain, ketawa biasa gitu, tapi suaranya jauh banget gitu. Terus aku bilang, kayak beneran deh, yuk kabur. Akhirnya kita pergi tuh waktu itu. Akhirnya kita pergi lagi. Akhirnya kita baru pulang lagi pagi. Karena pulang paginya pun ke rumah saudara kan. Takut karena di rumah ternyata, karena di rumah tuh kosong, orang tua nggak ada gitu kan. Kata adikku, bener kan lu jangan suka nantang-nantangin kuntilanak. Terus pas aku telepon, jadi kebetulan papaku itu bisa begitu, terus merasakan bisa tahu. Aku bilang, Pak ini beneran apa aku halusinasi sih? Jawabannya? Papa cuma bilang, makanya jadi anak tuh jangan sok-sokan nantang-nantangin kayak gitu. Udahlah kamu sholat aja katanya gitu, beneran. Nah itu kejadian sebelum nikah. Kejadian setelah... Oke, tahan dulu ceritanya. ceritanya. Oke, udah nafsu. Tapi pertanyaan saya, berani untuk nantangin lagi seperti itu? Aku sih kalau nantangin lagi nggak mau ya, karena dari situ kan aku belajar. Memang ada 2 kehidupan, tapi aku pribadi jujur, karena aku belum pernah ditampakin langsung jeng gitu, aku nggak takut. Gimana dong? Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda juga nggak takut ya. Tapi kok merinding ya? Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Pesugihan ini sampai saat ini masih dijalaninya. Kami persilahkan Arsun. Pekerjaan Anda boleh diceritakan ke kami, Mbak Arsun. Saya itu
ibu rumah tangga biasa. Oke. Apa cerita yang mau Anda sampaikan ke kami? Saya di sini cuma mau cerita kalau saya selama ini melakukan pesugihan. Pesugihan seperti apa yang dijalani? Pesugihan yang saya jalani itu pesugihan air tawar. Di sini saya muja. Memuja? Iya, Siapa yang dipuja? katak. Hah? Katak. Katak? Iya, Memuja katak? ya jin katak. Karena saya pesugihan air tawar. Dengan melakukan pesugihan seperti itu, apa yang Anda dapatkan? Saya dapat kekayaan, Oke. tapi juga bukan cuma itu yang saya lakukan. Ada lagi? Ada. Saya pakai pelet Untuk memikat laki-laki. termasuk suami Anda? Saya sudah tidak punya suami. Jadi pelet itu untuk mendapatkan laki-laki? Laki-laki yang saya ambil uangnya. Suami meninggal atau berpisah? Suami saya sudah meninggal. Oke. Meninggalnya baik-baik saja, normal, atau Anda jadikan tumbal? Normal. Saya melakukan tumbal itu setelah saya tidak punya suami. Dan karena saya merasa saya butuh uang, makanya saya melakukan pesugihan. Berhasil? Sampai saat ini berhasil. Oke. Boleh kami tahu tujuan Anda datang ke sini? Saya cuma mau cerita aja. Mau cerita tentang keadaan saya. Untuk apa? Ya, saya mau menceritakan diri saya supaya saya itu bisa merasa puas aja dengan diri saya sendiri. Terus saya lihat-lihat di TV juga. Habis masnya ganteng. Aduh. Oke. Mbak Arsun, mudah-mudahan tujuan Anda tercapai. Kalau misalnya emang mau menceritakan apa yang Anda miliki, tapi memang sebaiknya Anda cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arsun. Dia tinggal di rumah bernomor 15 dan terlahir pada tanggal 22 Agustus 1980. Dia adalah perempuan yang periang, tapi mematikan. Ada sosok siluman yang menjaganya. Saya melihat ada perjanjian gaib, pertukaran harta dengan nyawa. Saya melihat di belakang saya ada sosok makhluk gaib milik Arsun yang tidak suka sama saya. Jangan ganggu Arsun. Saya akan membantu Arsun pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam, selamat malam. Silakan duduk. Selamat malam.
Nama Arsun dengan tanggal lahir 22 bulan 8 1980. Kemudian nomor rumah 15. Mbak Arsun menjalani ilmu pesugihan, betul ya? Iya. Tengah menjalani ilmu pesugihan. Dan tujuannya malam hari ini adalah untuk bercerita dan menunjukkan apa yang Anda miliki. Menggunakan pelet juga, dan juga ada tumbal tadi Anda sampaikan. Iya. Betul ya? Oke. Ya, saya menggambarkan satu sosok yang saya lihat di Ibu Arsun. Saya melihat sesuatu yang aneh sekali. Aneh banget. Apa itu, Roy? Iya, Sosok yang mengikuti kah? Ada di sekitar dia kah? sebenarnya ini sosok gaib yang ngikutin dia. Serem sekali. Itu kepalanya maksudnya setengah rusak gitu, hilang? Setengah rusak dan hilang. Kamu pernah dikasih lihat penampakan makhluk halus di tempat tidur kamu tapi kepalanya bocor ya? Iya. Itu yang saya lihat. Kepalanya berdarah-darah. Darah. Terus bocor. Ini isi otaknya kemana-mana. Siapa makhluk ini, Roy? Saya curiga ini adalah makhluk piaraannya. Siapa tadi? Ibu Arsun? Ibu Arsun. Ibu Arsun pun sendiri saya yakin dia mengetahui ini makhluk apa. Dan ya, Ibu Arsun sendiri mengetahui ini. Saya rasa dia mengetahui karena saya lihat ini adalah semacam piaraan ya mungkin. Piaraan. Darahnya di sini semua berceceran dan sangat mengerikan. Orangnya sudah cukup tua. Ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki tua, Anda pernah ketemu dengan sosok seperti itu? Kepalanya tidak sempurna dan banyak darah. Iya. Iya, memang itu yang saya lihat. Kemudian ada lagi bentuknya seperti ini. Saya ngerasain banyak banget macam-macam energi makhluk halus. Oke. Apa yang Anda lakukan saat ketemu dengan makhluk itu? Mereka yang memberikan saya kekayaan. Dengan cara apa? Dan saya pun harus balas budi sama mereka. Balas budi dengan memakan tumbal korban ya. Iya. Saya ngelihat ada sekitar 50 orang korban di sini. 50 korban? Anda Iya. pernah menumbalkan lebih dari 50 orang? 50 ada, tapi satu aja yang mati. Saya melihat kekuatannya, dia itu besar banget loh. Satu sosok seorang wanita yang mempunyai kekuatan supranatural yang gitu, yang dahsyat sekali. Saya ngeliat juga ada pocong tapi yang udah lama dikubur jadi bentuknya hancur berantakan juga. Bentuknya hancur. Dia bilang tumbalnya ada satu, Roy. Apa emang benar ada satu atau lebih? Tumbalnya ada yang lebih saya lihat. Anda bohong dong berarti. Iya, Anda tidak jujur. Saya ngelihat ada beberapa yang meninggal juga. Betul. Ya, Lalu kenapa kamu bohong di awalnya? Takut ya? Ini- Oke. Boleh ceritain lagi ke kita. Ritual seperti apa yang Anda jalankan? Sampai akhirnya ada tumbal-tumbal seperti ini. Dan waktu Anda menjalankan ritual itu sebenarnya niatnya apa, Mbak Arsun? saya bilang saya harus melakukan ritual kepada jin yang sudah memberikan saya harta. Ada ritual yang harus saya lakukan. Seperti apa? Tunggu sebentar. Ya, tunggu dulu. Diceritain aja dulu. Seperti apa? Kurang lebih seperti apa ceritanya? Saya harus membawa Oke. barang saya. Oke, Untuk dengan ritual ditunjukkan. itu
Untuk Nanti saya ritualnya Anda boleh melakukan tunjukkan ke kita ritual itu. semua. Tapi yang saya mau tahu setelah ritual itu terus apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan, Anda minta apa gitu dengan ritual itu? Para penjaga saya udah tahu apa yang saya inginkan. Harta. Harta. Saya bilang saya bukan cuma menumbalkan aja, sekali-sekali juga pelet. Pelet? Pelet. Sekalian pelet juga. Iya, Banyak sekali ya makhluk halusnya ya. Oke. Yang Anda lakukan dengan melakukan pelet, melakukan apa lagi itu tadi? Itu tujuannya untuk mengambil harta dari mereka. iya. Caranya bagaimana? Saya melakukan ritual. Ritual. Otomatis setelah saya ketemu sama orang yang saya suka, Mhm. tidak secara langsung, paling enggak 1 minggu lah. Hampir tiap hari dia akan ingat saya. Hampir setiap hari, Setiap malam. setiap malam menemui Anda. Iya, Targetnya seperti apa biasanya? orang-orang yang saya suka. Iya. Yang saya lihat uangnya banyak Mhm. dan saya suka. Sebenarnya ada satu lagi yang kau belum jujur. Saya melihat di sini, ya, baik. Saya lihat di dalam mata batin saya, bukan hanya materi sebenarnya. Saya ngelihat ada dendam juga di diri mbaknya kalau terhadap seorang pria. Dendam kepada Karena- pria? Iya, karena ada masa lalu yang sangat kelam sekali. Benar ada dendam kepada pria yang Iya. membuat Anda punya ritual seperti ini? Karena saya dendam sama laki-laki, laki-laki pernah nyakitin saya. Jadi bukan cuma saya buat mereka jadi tumbal, tapi mereka saya pelet dulu. Ya, saya melihat kamu tuh bagaikan danau, tapi tenang, tapi dalam sekali, dahsyat sekali. Bentuk pocong pun di mana-mana. Artinya banyak korban sebenarnya yang sudah muncul. Cuma hanya saja kamu tidak ingat atau memang disembunyikan seperti itu. Dan saya berharap jawabannya jujur. Oke, saya mau tahu dulu deh, proses santet atau proses pelet yang Anda lakukan itu seperti apa, Mbak Arso? Prosesnya saya hanya melakukan ritual. Setelah itu selebihnya makhluk-makhluk yang mengikuti saya itu yang mengerjakan. Dampaknya apa yang mereka Dampaknya alami? untuk yang saya santet itu mereka hanya sakit. Tapi saya juga nanti urusin mereka di rumah sakit. Ngurusin ke rumah sakit, maksudnya gimana? Ya, saya tengokin mereka. Saya bantu dengan sedikit uang. Padahal ya Bantu kasih uang juga? hasilnya sebenarnya dari dia juga yang saya tumbal. Oke. Jadi Anda santet orang, bikin orang sakit, dia masuk rumah sakit, Anda kunjungi supaya seolah-olah nggak ada yang tahu itu perbuatan Anda. Iya. Alibi, ya. Semacam Iya. Supaya Mencuci. menghindari ya alibi. alibi. Kalau pelet bagaimana prosesnya? Kalau pelet prosesnya tinggal saya pandangi aja orang yang saya suka. Waduh. Setelah itu, Setelah itu di rumah saya ingat-ingat wajahnya. lalu apa yang terjadi? Nanti juga dia ingat saya terus. Maaf deh, boleh tanya nggak sih? Silakan. Udah pasti berhasil 100%? Iya. Saya lihat ada banyak makhluk loh di badannya. Jadi saya tidak bisa membendung apa yang saya lihat dengan gambaran. Ini Roy nggak berhenti-berhenti loh gambarnya. Hah? Ini cukup Tadi banyak tuh saya loh. gambar cukup banyak karena saya ngeliat kekuatan supranatural loh. Sangat tinggi sekali. Oke. Roy, maaf. Iya, Bu. Silakan. Apa aku salah ya? Mata Mbak Arsun ini sama kayak yang di tengah gambarnya ngeliatin.
Iya, betul, betul sekali. Iya. Betul sekali. Pandangannya persis sama gambar yang itu, matanya. Betul sekali. Itu yang nempel di badannya. Itu yang nempel di badannya. Saya juga melihat ada seorang wanita. Roy, Ya. Saya kok ngerasa pandangan matanya Mbak Arsun ke Bayu terus ya. Tampaknya Mbak Arsun menyukai Bayu. Roy, dia ini dibantu makhluk-makhluk ini atau Ada 4 makhluk kayak di sini ya. dia bisa menyalakan santet pelet itu dengan dibantu mereka atau apa Dibantu sebenarnya? mereka juga. Aku lihat dari tadi dalam hati saya, Bayu, tampaknya Arsun suka sama kamu deh, yang di badannya. Coba deh lihat tatapannya deh, kamu juga lihat deh. Iya, aku lihat dari tadi. Kenapa keringetan? Enggak. Gimana, sorry? Jangan-jangan Mbak Arsun datang ke sini cuma pengen ketemu sama Bayu ya, biar bisa tetap mata. Iya. Wow. Iya. Wow. Wow. Bayu, sebenarnya saya ingin menjelaskan, matanya itu dari tadi nggak berhenti liatin Bayu. Iya, betul. Saya juga ngerasa itu, sebenarnya cuma perasaan saya doang. Oh, kamu juga udah ngerasa ya? Dari tadi soalnya agak aneh sih. Aneh banget, aneh banget. Saya mau tanya deh, biasanya korban pelet ini dijadikan tumbal juga? Tergantung. Ada yang dijadikan tumbal artinya? Ada yang dijadikan tumbal Hah? setelah saya bosan. Setelah Saya bosan dan hartanya habis. Di antara mereka, korban-korban Anda, ada yang sudah berkeluarga? Ada. Anda tahu kalau mereka berkeluarga? Tahu. Nggak ada masalah? Itu bukan urusan saya. Pernah dilabrak oleh keluarga korban Anda? Mereka kan nggak tahu. mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, siap terima resikonya? Saya santet juga. Ini apa, Roy? Ini bolong, ada seorang pria retak keluar. Dan ini bentuk pocong. Dan ini bentuk pocong tapi gosong, kayak seperti mati terbakar. Di antara 4 makhluk ini mana yang paling berbahaya, Roy? Sebenarnya bukan berbahaya, Tapi ini semuanya empatnya bukan berbahaya, tapi mendominasi tubuhnya Mbak Arsun. Luar biasa. Saya lihat matanya, dia bilang gini, saya suka sama Bayu. Oke. Matanya beda loh. Iya. Bayu, kamu coba lihat deh. Tuh. Ada sesuatu Bayu yang ada sesuatu Bayu yang di diri kamu, jadi sehingga kamu kayak disukai oleh para makhluk halus seperti ini loh Bayu. Entah itu kamu berkarisma karena ganteng atau seperti hal-hal yang seperti itu loh. Bukan cuma saya aja yang suka, tapi yang mengikuti saya juga Nah, semua loh. suka. Ah, lo. Aduh. Ada 1, 2, 3, 4. Saya tambah Mereka yang lebih suka. Anda bisa komunikasi dengan mereka? Saya butuh lilin untuk saya Anda sendiri. bisa kendalikan mereka? Saya harus melakukan ritual. Ritual semacam apa Bu Arsun? Ada yang saya bawa di luar, dan saya harus tunjukkan ritual saya itu seperti apa di sini. Tapi saya pastikan penonton, partner, dan bintang tamu saya tidak apa-apa ya. Dan bahkan kamu tidak ada apa-apa ya. Nggak akan menimbulkan bahaya kan buat semua yang ada di sini? Penonton juga? Enggak. Oke. Mbak Arsun akan nunjukin sesuatu. Ritual. Ya, Boleh saya tahukah? Roy, dia bilang nggak bahaya, tapi menurut kamu kan bahaya apa nggak? Enggak. Dia kita biarkan melakukan ritual di sini. Iya. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya tanya lagi, pertegas kembali ke topik awal. Apa yang
membuat Mbak Arsun datang ke menembus mata batin sehingga bisa ada hari ini? Apakah ada yang ingin sampaikan pada Bayu, atau kayak saya lihat hati kamu cinta sayang sama Bayu ya tiba-tiba, atau apa, atau kamu ingin melepas atau bahkan bangga? Karena saya lihat dia di TV, bukan mau dilihat diri saya itu seperti apa sama Mas Roy, tapi saya cuma mau kasih tahu kalau saya ini melakukan pesugihan. Dan saya di sini datang karena saya suka sama Mas Okta. Wow, Ini kencang banget energi dia ke Bayu. ya, kayaknya memang kamu harus komunikasi deh sama makhluk-makhluk ini supaya Mas jelasin kondisinya. Saya cuma bilang semua yang di belakang saya ini suka dengan Mas Bayu, bukan mau melakukan hal-hal yang negatif. Hanya suka. Hanya suka. Bayu, saya sih ada tips ya, respect sih. Semakin kamu takut, semakin nanti akan ada penyerangan. Oke, kalau gitu izinkan saya ketemu dengan makhluk-makhluk yang mendampingi Anda. Silakan lakukan ritual di sini. Ya, ada yang mungkin yang mau dibawa. Ada. Anda bawa jimat. Jimat, bukan jimat sih. Saya nggak pakai jimat. Jadi apa? Ada sesuatu yang saya harus ritualkan, itu bukannya jimat. Silakan ambil semua barang-barangnya, lakukan di sini. Oke. Kamu tahu nggak? Ibarat sungai yang kelihatannya dangkal, ternyata dalam. Danau yang terlihat dangkal, ternyata. Nah iya, prinsipnya kayak gitu, mirip danau yang tenang, kemudian malah membuat korban jiwa. Kalau misalnya ketemu dan interaksi dengan makhluk-makhluk itu, saya harus apa? Kamu harus ini aja, respect, supaya ya memang kita tidak bisa, semua orang nggak suka sama kita atau suka sama kita, tapi makhluk-makhluk itu nggak bisa dibendung kalau suka sama Bayu. Don't be scared. Harus kita lawan Bayu. Ketakutan itu bukan Ibu Arsunnya, ketakutan kita sendiri justru yang harus kita lawan. Musuh terbesar kita adalah kita. Saya butuh gloves. Oh, jadi aku yang takut. Apa itu? Tunggu dulu. Saya mau memastikan sekali lagi. Roy, kamu yakin dia bisa melakukan di depan kita semua ini? Bisa. Bayu, kamu mau? Saya perlu glove. I don't. Perlu? Ya. Saya pengen lihat dulu. Saya pengen terawang. Saya mendapatkan energi yang panas. Bayu, ini tuh energinya, saya mencoba mentransfer ya energi yang ada di sini. Tuh, ini panas banget loh. Saya akan mencoba pegang leher. Ini panas banget loh. Tuh. Ya kan? Kamu berdenyut kencang ya? Kalian mau tahu ritual saya?
Bayu, tampaknya dia ke Bayu terus loh. Dia suka sama Bayu. Saya takut dengan kodok. Aduh, saya juga nggak berani. Aduh. Injek. Roy, ini apaan sih? Maksudnya ini makhluk ini apa nih sebenarnya? Kamu di situ saya aja. kan? Jadi. Jangan keinjek. Roy, jelasin Roy, ini apa sebenarnya dan ini makhluk apa nih? Kodok beneran? Dia tuh ke Bayu tuh dia kayak ada rasa empati simpati gitu loh. Jadi dia pengen ke Bayu terus gitu loh. Tapi kenapa dikeluarin kataknya sih? Ini bagian dari ritual ya Mbak Arsun. Iya. Aduh. Aduh. Roy, jelasin sekali lagi Roy. Waktu itu kebuka, No. ini datang dari mana dan emang dia... Kamu minta maaf aja apa? Aduh, kenapa? Kamu nggak usah keras bicaranya. Itu kataknya. Kenapa kata? Iya, enggak. Aduh. Udah selesai ritualnya? Itu udah hilang. Pas ritual gitu aja. Apa ya? Tiba-tiba udah hilang aja kata-kataknya. Oh my god. Aduh. Aduh, serem banget. Ih. Roy, Roy, kenapa? Saya butuh air. Kok marah? kenapa? Kenapa? Dengan Kamu kata jangan menuduh kenapa? saya macam-macam ya. Wah, enggak. Aduh, Bayu. Aku takut. Barsun. Mbak. Iya. Mbak Arsun, sudah kembali kah? Iya, Mas. Kok Dia tampaknya setengah-setengah loh ya. matanya. Aduh. Sudah. Tadi kan Mas Bayu mau lihat ritual. Oh, ritualnya seperti itu ya? Ya, mandi dengan Katak. katak. Saya bilang saya memuja jin katak. Memuja jin katak. Iya, saya pesugihan air tawar. Ini bukan katak beneran atau jin atau katak beneran, Roy? Ini katak beneran sih sebenarnya. Dia memakai itu untuk ritual. Terus kenapa nggak pada duduk? Kataknya akan loncat, Mbak. Takut. Itu yang belakang. Aduh itu. Kok diem aja sih? Saya ngerasa kayak diserang sana sini, kayak dibikin bener-bener kayak diteror gitu ya. Bayu perasaannya Siapa? nggak enak. Bayu gimana perasaan? Aku ngerasa nggak enak sih. Awas. Aduh. Jangan dikeinjek. Sebenarnya apa salah Bayunya coba? Dia menyukai. Saya menangkap nih gelombang signalnya. Sang perempuan makhluk arwah gentayangan ini respect sama Bayu. Dan berharap bisa dekat sama Bayu dan ngikut Bayu. Dan dia ngelakuin ritualnya dengan katak. Saya ngejelasin ya, makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Arsun ada pocong. Dan kemudian ada pocong lagi yang kayak mati terbakar. Kemudian kuntilanak, hidungnya mancung. Saya menjelaskan ini ritualnya yang kalau saya tangkap ini adalah ritualnya dia. Tuh. Sang katak pergi ke 4 penjuru arah deh. Iya, Tuh. benar. 1, 2, 3, 4. Iya, benar. sini. Betul. Heeh. Iya. Iya. Sang katak menyebar ke 4 penjuru. Artinya kalau saya tangkap, saya juga ngerasa pelet atau santet pun dia yang kerjain bisa 4 penjuru gitu loh.
Siapa saja yang saya inginkan pasti bisa. Aduh. Dia nggak tahu. Oke, saya mau dijelasin lagi, Mbak Arsun. Setelah biasanya Anda melakukan ritual ini, Aduh, itu. Kok tiba-tiba nggak mau sih? Gimana? Itu tuh. Gimana you scared? Aduh. Nggak, aku takut bener. Aduh, aku takut. Mbak, jangan marah, Mbak. Takut bener. Aduh, ya ampun. Aduh. Kenapa tiba-tiba nongol ada di situ? Gimana sih? Di bawah kaki aku tadi mau duduk. Yaudah, kita coba untuk. Kita tidak Ini- boleh takut sebenarnya. Iya, tapi aku takut. Itu tandanya dia suka sama kamu. Saya? Hah? Kok jadi... Ya ampun. Kok jadi ke aku? Mbak Arsun biasanya setelah melakukan ritual ini, berapa lama santetnya langsung kena ke korbannya? Pelan-pelan, nggak langsung. Saya bilang kan saya nggak bikin dia mati. Sakit sedikit. Sampai dia nggak berdaya. Mbak Arsun, Anda melakukan ini demi kepuasan atau demi alasan ekonomi sebenarnya? Kalau saya mau mendapatkan uang, saya harus seperti itu. Mereka yang bilang sama saya. Roy. Dalam Iya. 1 bulan harus ada 1 tumbal. Dalam 1 bulan ada 1 tumbal. 1 bulan. Iya, dan bulan ini belum Aduh, Bulan ini belum bulannya dapat. belum dapat. Waktu dia mengirimkan ini ritual melakukan ini dan mengirim santet atau pelet, di antara makhluk-makhluk ini mana yang dikirim, mana yang mengikuti ke korbannya, Roy? Ini. Dua itu. Iya. Serem banget loh, Bayu. Horor sekali loh. Apa yang mereka lakukan ke korban-korbannya? Iya, korban-korbannya ya terjadi gangguan delusi atau halusinasi, ketakutan sendiri dan paranoid dan saya merasakan energinya beda nih. Setiap malam mereka akan merasa ada katak yang datangin Nah dia. iya, jadi kita tuh selalu dihantuin sama katak. aduh. Tapi aku belum pernah kan. Aku udah takut nih. Nah gini, saya ngelihat ritual ini memang tidak lazim layaknya ritual sebelumnya. Ritual air dan katak ini memang baru pertama kali saya lihat di sini. Dan saya berharap janganlah. Jangan. Oh iya, satu lagi terakhir. Kamu suka sama Bayu ya? Saya lihat matanya. Kalau ada Bayu minta ada salah, saya atas nama Roy Kiyoshi, saya minta maaf atas Bayu. Saya bisa mengontrol arwah ya gentayangan di badan Mbak Arsun. Tapi beliau kan orang biasa, ya dibebasin. Ini kataknya. Mbak Arsun, saya minta maaf kalau menyinggung perasaan atau mungkin justru menyakiti hati Mbak Arsun. Terima kasih sudah hadir. Perhatian dari Mbak Arsun itu saya sangat hargai. Terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kita ketemu sama-sama kita bisa saling memberi kebaikan satu sama lain. Anda boleh datang sini kapanpun yang Anda mau. Ada saya untuk bertemu dengan Roy Kiyoshi. Tapi saya mohon, jangan pernah ada tumbal lagi. Jangan ada ritual-ritual ini sampai santet atau pelet lagi ya Mbak ya. Saya mohon. Ya, tolong ya. Pada dasarnya saya percaya loh Mbak Arsun tuh orang baik loh. Iya. Itu tadi mau saya tanyakan. Apakah seperti ini Mbak Arsun atau memang karena keempat Iya. makhluk ini? Tapi saya yakin Mbak Arsun orang yang baik. Orang baik. Menurut Mbak Arsun sendiri, menurut Anda orang baik atau bukan? Saya awalnya orang baik. Setelah saya ditinggalkan suami,
akhirnya setiap orang kan pasti punya kebutuhan. Jadi lebih nyaman menjadi orang tidak baik. Saya melakukan ritual dan yang menyuruh saya untuk mencari tumbal itu mereka. Mereka. Kalau saya mau punya uang. Saya berdoa untuk Mbak Arsun agar jauh kehidupannya lebih baik, Iya. sehingga tidak perlu ritual-ritual yang aneh-aneh. Karena saya cuma takut Roy sekarang Mbak Arsul numbalin orang, tapi suatu saat nanti mungkin nggak akhirnya jadi kena ke dirinya sendiri semua. Pasti. Roy, ada yang mau disampaikan? Tadi pertama datang lirikan matanya tajam banget ya. Iya. Serem banget sama seperti itu. Tapi di sini kayak orang udah mulai lemes dan saya yakin, Iya. saya percaya dari tatapan mata sebenarnya Mbak Arsul orang yang baik Iya. kok. Mbak Arsun orang yang baik sebenarnya. Nggak perlu berbuat seperti ini untuk bisa mendapatkan kekayaan. Betul. Apa yang harus dilakukan Mbak Arsun, Roy? Tidak melakukan ritual mandi katak lagi. Iya. Karena itu akan nimbulin jiwa dia tuh bukan jiwa yang pure dia. Dia bisa ketawa sendiri gitu kayak kuntilanak seperti itu kan, itu makhluk halus. Kalau dia bisa ngilangin ritualnya berangsur-angsur lebih normal si Mbak Arsun ya. Pernah hidup normal kan dulu? Kangen hidup normal? Mau menjadi lebih baik nggak Mbak Arsun? Iya. Oke. Mbak Ayu, kamu bilang jangan ikut saya pulang. Saya mohon kita ketemu dengan makhluk-makhluk tadi sekarang aja. Ya, jangan sampai kita ketemu lagi. Tolong kendalikan mereka. Jangan sampai ada yang ikut saya. Dan kita ketemu cukup tadi aja. Ya, mudah-mudahan Mbak Arsun, saya doain bisa menjadi lebih baik. Ya Mbak, mendapatkan kehidupan yang memang Anda inginkan dengan cara yang sewajarnya. Ya Mbak? Terima kasih Mbak Arsun. Terima kasih Mbak Arsun. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih, sangat terima kasih. Boleh Aku dibawa. bagi cerita Mbak Arsun, terima kasih. Roy, kalau dilihat rumah partisipan kita, apakah menurut penerawangan mata batin kamu masih ada benda-benda yang lain disimpan? Di rumahnya tuh banyak ornamen-ornamen yang aneh-aneh gitu loh. Masih banyak, bukan batu cincin lagi, tapi kayak benda-benda aneh gitu yang di luar akal. Makanya saya pengen banget melakukan penelusuran ke rumahnya sepertinya. Oke, baik. Pemirsa, sesaat lagi Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Arsun. Ini jadi rumahnya Mbak Arsun ya? Iya, Mas Roy. Saya merasakan ada energi di sini ya. Ada banyak energi kegelapan. Saya ngerasa saya merasa ada kehadiran dua sosok makhluk halus. Saya tahu nih, kenapa sih ini bisa mengganggu? Oh, oke. Saya menangkap gelombang signalnya menghancurkan dan mencerai-beraikan rumah tangga dan nyawa. Yang diingini sebenarnya adalah nyawa. Saya ngelihat ada dua korban pelet yang sudah meninggal dunia. Tidak, Mas Roy. Saya lihat, kamu jangan bohong, jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Saya ngelihat dua korban, tapi saya nggak mau kasih tahu namanya, gitu loh. Dan kamu tuh ngelakuin ritual di sini. Saya lihat nih, ini nih tempatnya nih. Pokoknya ini bener kan? Ini ritualnya di sini kan? Jangan bohong, bener kan? Iya.
Saya selalu melakukan ritual di sini. Ritualnya caranya bagaimana dan seperti apa? Saya selalu menyiramkan air yang saya pesan. Coba saya lihat. Sebentar, saya ambil dulu. Pemirsa, saya melihat dua sosok makhluk gaib yang sangat seram sekali. Rambutnya panjang, matanya merah, dan angker sekali. Iya. Ini air apa ya? Ini air yang saya pesan dari daerah yang cukup jauh, dari dukun di sana. Oh, Dan saya melakukan ritual setiap malam Jumat. iya Pak. Makanya dari tadi kan saya tanya, kamu nggak ngaku ya? Boleh saya lihat kamu ritual seperti apa? Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat. Iya, coba dipraktekkan sekarang. Apabila bisa, walaupun bukan malam Jumat, tapi saya kok lihat di sini tetap bisa ya, tetap bisa dilakukan ritual. Saya melihat adanya fenomena supranatural ya di sini ya. Di situ ada penampakan genderuwo yang sedang ketawa melihat kita. Wah, seperti itu suaranya. Wah, itu yang saya lihat di sini. Oh my God. Mbak Arsun, kamu pelet pakai media apa biasanya? Saya pakai foto. Foto. Ya, Saya lihat fotonya ada, masih ada fotonya. Boleh saya lihat kah? silakan. Ini Mas Roy. Saya lihat. Ini korban-korbannya ya. Iya. Ini yang saya lihat tadi, satu. Dua. Saya lihat ini tadi di ruangan sebelah sana. Soalnya itu pengen tahu banget biasanya tuh diapain gitu fotonya untuk melihat orang. Saya pakai minyak pelet. Minyak pelet. Apakah? Wow. Itu apa ya? Ini foto mantan suami saya. Oh, oke. Di sini saya lihat mantan suami kamu. Saya ngelihat dalam penglihatan batin saya mantan suami kamu mati karena tekanan batin dan tersiksa karena miskin, jatuh miskin dan bangkrut seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dia mengalami tekanan batin di sini. Makanya dari itu miskin, makanya kamu pelet-pelet banyak lelaki di sini. Mbak Asun, saya kasih pilihannya. Ini semua bebas, hidup adalah pilihan. Kalau kamu masih melakukan ritual ini, dan ritual air tawar segala macam, Arsun akan meninggal secara tragis dengan penyakit kulit, mata buta, dan akhirnya kemungkinan saja seperti apa yang kamu lakukan bisa meninggal seperti orang-orang ini semuanya. Kamu masih mau ngelakuin ini, Mbak Arsun? Saya harus bagaimana jadinya, Roy?
Saya lihat gini, kamu harus bakar ini fotonya semua dan berdoa untuk minta maaf, lalu ini dilarung ke laut. Saya minta api, apakah ada api? Kamu harus minta maaf sekarang. Minta maaf sama korban-korban kamu. Saya mohon supaya kamu baik-baik aja. My God, apinya gede banget. Tobat ya, dan membakar foto-foto ini semua. Dan ini aku pengen banget Arsun minta maaf sebelum dilarung. Arsun harus minta maaf satu persatu terhadap korbannya dan didoakan sebelum dilarung ke laut. Kamu harus ingat nama saatnya satu persatu, didoakan dan harus dilarung ke laut. Ya? Iya. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mas. Astral, dan itu membuatnya menjadi seorang paranormal. Malam hari ini dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Akbar. Selamat malam, Om Swastiastu. Akbar, boleh ceritakan pekerjaan Anda saat ini? Untuk pekerjaan sih saya di spiritual ya, spiritual consultant. Di situ saya sering menangani berbagai klien saya. Banyak yang minta ya seperti pengasihan dan kewibawaan juga. Oke, apa yang ingin Anda ceritakan pada kami semua di sini? Intinya saya pengen berbagi kisah ya tentang pengalaman metafisika saya, menembus dimensi astral seperti apa, dan ingin berbagi ya sedikit inspirasi mungkin. Membikin Roy terkesima? Tidak juga. Jadi tujuannya adalah? Hanya ingin berbagi cerita, sharing pendapat dengan Mas Roy, sharing persepsi, menurut dia seperti apa, dalam sudut pandang dia seperti apa, dan dalam sudut pandang saya juga seperti apa. Oke, kalau begitu Anda silahkan langsung berbagi cerita dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Akbar, lahir pada tanggal 10 September 1994.
Saya melihat Akbar sebagai sosok pendiam. Ada banyak ritual yang dilakukannya. Dia bisa melakukan pengobatan sekaligus mencelakai orang. Saya mencium ada aroma seorang putri di sini. Sosok putri yang mendiami Akbar. Apa yang kau mau? Memiliki Akbar sebagai pasangan hidup. Tidak boleh. Dimensi kalian berbeda. Roy. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Om Swastiastu. Nama Akbar. Iya. Dengan tanggal lahir 10 bulan 9 dan 94. Iya. Seorang paranormal yang menguasai beberapa ilmu seperti pengasihan, Iya. punya pesugihan, Iya. dan Maaf, direvisi kalau pesugihan tidak. tidak. Oke. Ilmu kebal seperti Ilmu itu. kebal punya seperti itu ya. Ya. Dan biasa menembus dunia astral. Oke. Ada saya lihat ada batu-batuan ya, batu bacan atau batu apa seperti itu di dalam tubuhnya. Kamu vision saya apa adanya dan Iya. jujur dari dalam hati saya. Dan saya juga berharap Anda juga jujur juga. Saya ngerasain ada batu. Ada warna merah dan kekuning-kuningan seperti itu. Ada yang kuning juga ya? Ada, namun itu tidak bisa saya bawa untuk malam ini dikarenakan ada sesuatu. Jadi yang saya bawa yang merah saja, hanya yang merah yang saya bawa. Merah ya. Ya, Bolehkah saya lihat? boleh. Tapi untuk melihat itu, boleh saya minta lilin untuk menyatukan energi? Silakan mau. Lilin. Ya. Satu. Oke. Ya. Berapa? 1, 2? Satu saja cukup. Sebentar. Karena batu ini tidak saya simpan di suatu wadah, tapi batu ini saya simpan di dalam perut saya. Bisa minta tisu? Oh, batunya Tisu. keluar dari mulut ya? Tisu. Tisu. Tampaknya ini membantu dia dalam Jalankan praktek paranormal. prakteknya paranormal ya. Warnanya merah darah ya. Iya. Bentuknya seperti telur. Batu dari dalam badan Anda? Iya. Ada lagi atau cuma satu? Sebetulnya ada dua, tapi yang satu sudah saya titipkan dengan orang kepercayaan saya. Dan batu itu saya temukan waktu 2016. Perjalanan saya mendaki gunung di Gunung Sanggabuana di Karawang kalau nggak salah. Jadi pada waktu itu hari pertama kita pendakian 5 orang. Sebelum sampai puncak kita udah sore, kita bermalam di situ. Dan setelah bermalam sekitar jam 2 malam, di saat orang lain tertidur, saya masih asik bermain dengan api unggun segala macam. Lalu tidak sengaja saya tertidur dan di situ saya mengalami lucid dream, mimpi di alam kesadaran. Saya sadar bahwa saya lagi bermimpi, namun saya tidak bisa mengendalikan raga saya. Di sana saya melihat seperti lorong kegelapan, paling gelap, dan saya menembus dimensi astral
Di sana saya bertemu dengan wanita ya, tapi bukan putri ya, semacam orang ini memakai pakaian adat Sunda itu kan, memakai kebaya. Dia tersenyum dan dia berkata, datanglah ke, karena di kaki gunung itu ada salah satu air terjun namanya. Nah, besok paginya setelah kita bermalam di sana, muncak, saya ada inisiatif datang ke curug tersebut. Kita mandi segala macam di sana dan bermalam juga di sana. Nah, setelah malam itu saya didatangi lagi dengan cahaya berwarna merah seperti berkedip-kedip. Dia terbang Lalu? dan dia turun pada salah satu apa ya, kayak danau itu kan, air terjun, kayak ada wadahnya. Paginya saya bermandi di sana, kaki saya menginjak sesuatu. Saya ambil dan itu sebuah lonceng. Lonceng itu saya ambil, saya bunyikan. Setelah saya pulang ke rumah, saya bunyikan, si putri itu datang. Si wanita tersebut datang. Dan dia menitipkan batu tersebut kepada saya. Batu ini? Ya. Roy, kalau kamu lihat ini batunya ada yang isi, ada yang ngikutin atau gimana? Ada yang isi dan yang mengikuti. Jadi ada makhluk halus mendiami barang tersebut. Seperti kita tahu ya, lukisan, batu, gambar, kemudian apapun itu bisa jadi medium. Apalagi kaca. Medium untuk para makhluk halus tinggal. Gitu. Gak cuma batu biasa nih kalau saya lihat. Di sini kalau digeprek semua langsung ada kayak 90 soul Dari dalam batu itu? dari batu. Ada energi. Karena memang energinya powerful sekali. Anda menggunakan batu ini untuk apa? Intinya sih untuk kebaikan. Niat saya ingin menolong orang. Ya, termasuk juga untuk cinta kasih ya. Pengasihan. Cuman mungkin salah ya. Maksudnya salah? Ya, banyak klien saya yang datang, dia minta pengasihan, dia minta untuk mempengaruhi salah seorang yang dia cintai. Saya menggunakan sosok seorang wanita itu yang ada di dalam batu itu untuk membuatnya jatuh cinta. Oke, sebentar. Saya ngelihat ada, mohon jawab dengan jujur di sini. Semua mata memandang alam-alam yang tidak terlihat. Saya merasa kamu sempat tidur dengan pasien kamu. Bahkan Tidak. Tidak. Saya Bahkan ngelihat saya tidak pernah menyentuh pasien saya yang berbeda jenis kelamin dengan saya. Tapi cuma kissing-kissing doang ya. Kissing juga tidak. Tadi bilangnya iya. Tidak. Ini Anda jujur sudah? Jujur, ceritanya? pure. Karena di saat posisi ritual saya mengobati pasien saya selalu minta ada saksi. Oke, kalau yang Roy lihat seperti apa? Saya ngelihat sebenarnya ada jalinan-jalinan relationship juga sih dengan klien. Iya. Gitu. Ada jalinan pertalian khusus yang aneh sih. Nah, kalau itu ada. Ada? Ada. Tadi Anda bilang nggak ada. Ya, tapi kalau untuk fisik saya enggak. Tapi ada yang menjalin hubungan khusus dengan Anda? Ada salah satu klien saya yang pernah ya menjalin hubungan khusus dengan saya. Namun setelah itu saya putuskan karena amanat dari sosok penunggu batu tersebut. Iya, tadi bilangnya nggak ada ya. Dia bilang tadi nggak ada. Kalau kontak fisik saya belum. Karena hubungan kita baru 3 hari kalau nggak salah, belum nyampe seminggu. Makhluk kamu dikendalikan ya, jangan sampai ke. Saya ngerasa dia pindah nih ke bintang tamu saya di sini. Bisa dikendalikan? Bisa. Roy? Dia melewati bayi ya, melewati bayi terus ke belakang. Untuk mengendalikannya saya akan, dan ini memang salah satu kesukaannya dia. Apa itu? Ini kembang kantil Kembang kantil dan satu tangkai bunga melati ya. dimakan.
tiba-tiba set gitu. Oh iya, 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 mau. Terasa nggak? Iya. Dari sini ya? Iya, aku coba. Bau. Hmm. Bau. Langsung. Bau busuk ya. Oh, busuk. Bisa dijelasin, Roy? Tadi juga dia ingin masuk ke badan saya dan salah satu penonton yang ada di sini. Aduh, Penonton, kenapa Iya. penonton? Sosok yang di batu itu dia juga ingin masuk ke tubuh penonton. Bisa Anda kendalikan? Nggak harus Tapi kena penonton? tapi tidak saya kehendaki. Ya karena kondisi kita kan. Ya saya nggak mau ada Iya, iya. yang terjadi apa-apa dengan para penonton sini ya. Pasti. Udah ya. Penonton jangan ada yang kosong ya. Ya semuanya fokus ya. Saya nggak mau ada yang kena macam-macam Saya di penonton. pertegas sekali lagi dan saya ingin bertanya kembali ke topik. Apa sih sebenarnya yang dicari? Kalau yang dicari sih mungkin ya masa-masa ke belakang saya, bisa jadi pengalaman saya karena hobi saya mungkin ya, dan faktor keturunan saya dari supranatural. Saya senang dengan metafisika dari sejak saya ABG. Saya pelajari, saya gali potensi, dan untuk saat ini ya saya merasa enak aja gitu, merasa tenang Merasa dengan tenang. dunia yang sekarang. Ya. justru tenang. Iya, itu menurut saya ya, merasa tenang. Oke, Saya Roy, merasa nyaman dengan diri. kamu gambar pentagram ini maksudnya apa ini? Saya melihat pentagram di sini juga masuk ranah yang melenceng juga, Luciferis. Iya, Kamu pernah coba Luciferis? iya, Oh, black magic. Black magic. Maksudnya Luciferis ini? Sebentar, baik. Lucifer. Apa maksudnya? Penyembah Lucifer, penyembah setan atau apa sebenarnya? Ini untuk pemujaan, ritual menyembah sesuatu. Kamu mengakui kan kalau kamu Iya. pernah kayak gini? Iya, Dan di sini ada darah. Saya tidak menjamin apa yang terjadi di sini ya. Saya hanya melakukan tugas saya untuk memberitahu dan memberikan nasihat pada kamu. Tapi masalahnya percaya atau tidak itu urusan kamu. Di sini pentagram dengan 5 sudut ya. Ya, 5 sudut pentagram. Saya merasakan di dalam aura kamu sempat ya masuk ke sini ya. iya, Betul? iya, Saya boleh dengar suara lebih lantang? iya, Betul. betul. Di daerah mana ini kamu melakukan sekte ini? Ada di salah satu daerah di ya, lakukan ritual tersebut di salah satu pantai yang pantai itu yang jarang sekali terjamah oleh wisatawan, dan ada salah satu juga di sana. Saya melakukan ritual di sana, saya melakukan black magic dan segala rupa di sana. Tapi terlihat ya, kamu orangnya dingin melakukan black magic. Itu harusnya penyesalan loh. Saya melakukan black magic. Black magicnya ini seperti apa? Ya itu kan dulu ya, seseorang Maksudnya kan punya ngejahatin masalah. orang gitu. Kalau Nyantet orang. Kalau untuk ngejahatin sih enggak. Terus? Jadi ketika ada salah satu klien saya, dia berniat jahat untuk seseorang, Anda bantu. saya bantu tapi saya tidak berusaha untuk
membahayakan nyawanya. Ya hanya saya kasih sentilan sedikit mungkin. Sentilannya itu seperti apa? Agar dia turun jabatan dan klien saya dia naik jabatan. Oh gitu. Banyak ya yang dikerjainnya ya. Dan itu juga mempergunakan metode gumantong yang di rumah saya. Ada kumantong juga? Ada. Wow. Itu oleh-oleh kebetulan dari salah satu sahabat saya pulang dari Thailand. Ya, kumantong juga Baik. ada ya. Baik. Apabila terjadi kerasukan, kamu bisa ngontrol gak? Bisa. Dengan diri saya bisa. Karena prinsip saya ketika saya bisa mengendalikan diri saya bisa mengendalikan orang lain. Dan saya bisa mengendalikan semesta alam. Kalau saya sih nggak percaya, Roy. Karena dari tadi dia berubah-berubah terus. Iya. Bilang nggak punya hubungan sama pasiennya, ada juga dihubungin. Ada juga kan ternyata. Udah gitu dia bilang nggak pernah melakukan kejahatan, tapi yang dia lakukan sama aja kejahatan dong. Kejahatan sama. Tapi dari levelnya mungkin ya. Dan dari yang diucapkan tadi melakukan hubungan gitu. Sebentar. Jadi menurut Anda yang namanya kejahatan itu ada levelnya. Ya mungkin. Yang Anda lakukan nggak masuk level kejahatan. Ya mungkin. Tidak masuk kategori. Mencelakai orang tidak masuk ke kejahatan. Menurut saya itu tidak mencelakai, hanya ngasih sentilan sedikit. Sentilan membuat orang kehilangan pekerjaan, jabatan Iya. Tetap aja yang berpengaruh pada hidup dan keluarganya, itu bukan kejahatan. Iya. Tapi Itu kok merugikan menurut orang saya hanya sentilan. Karena kalau misalkan saya menghendaki orang tersebut untuk Nanti. ya katakanlah tewas lah, pasti saya libas. Namun di situ saya masih punya nurani, saya masih punya nalar, saya masih ya percaya adanya Tuhan, saya masih punya rasa kasihan. Ya udah saya stop Iya, saya dengan ngerti. kadar. Saya menangkap. I got the point already. Udah nangkap. Ini kamu masih lakuin nggak? Kalau untuk itu sih enggak ya. Tapi untuk ritual di kepercayaan saya di Sunda Wiwitan, saya sering melakukan ritual adat biasa aja kayak pencucian pusaka, terus ritual-ritual ya untuk blessing gitu kan, blessing aura gitu. Apakah bisa sosok makhluk halus yang kamu piara kamu undang ke studio ini? Jangankan diundang, dia sudah ada di sini. Di sini. Ya ampun, ini Di depan bintang tamu kita kan? Iya. Dari tadi dia berbisik ingin memasuki dan ingin Iya, saya ngelihat si ngelihat baca pikiran kamu. Dia juga udah kesini. dia lagi mondar-mandir di sini. Mondar-mandir di sini di belakangnya dia. kenapa saya milih? Iya. Maksudnya mau mengincar bintang tamu kita, Roy? Iya, betul. Alasannya? Ya karena dia senang dengan Wanita banyak cantik. yang cantik. Nah loh, itu Besok yang saya auranya rasakan. juga bagus. Auranya, iya. Saya merasakan, saya membaca pikirannya kamu ya. Kamu ini bakalan kamu nggak bisa kontrol dengan makhluk halus ya. Tuh, Anda Saya bisa di sini kendaliin nggak? Tuh kan. Dingin banget. Duh, Tuh, nggak lihat mau. deh. Dingin. Lihat deh warna kulitnya. iya ya. Kok jadi pucat? Iya pucat. Ini Anda bisa kendaliin Nih nggak? lihat nih, Saya lihat bisa nih ya. kendalikan. Oh, ih, beda banget. Iya ya, Ini merah. itu merah itu pucat. Bagian sini nih semuanya. Dia udah dekat sini. Kamu kontrolin Bisa makhluknya. dikendaliin. Sebentar saya kendalikan. Saya nggak mau ada yang terganggu di sini. Tolong Iya. kendaliin, ya. Masih ada sekitar sini ya. Di belakang. Dia lagi apa, Roy? Apa yang dia mau? Dia udah mundur 2 langkah. Apa yang kamu lihat? Toh.
Jangan diganggu. Saya mohon. Ya. Kamu, ya. Bentuknya seperti apa, Roy? Iya. Sudah. Bentuknya mukanya rusak, rambutnya putih. Kemudian tinggal kerangka itu benar. Ya kamu lihat gitu kan, Iya. kerangka. Jadi sebenarnya kalau saya gambarin nih kayak gini nih bentuknya. Tapi ini ada uletnya. Gitu kayak semacam ada uletnya gitu loh. Aduh. Keluar gitu, keluar satu persatu. Sini tuh ini. Ini dia nggak akan ikutin bintang tamu kita kan, Roy? Kita tanya sama masnya. Saya pastikan tidak. Jangan dong. Saya pastikan tidak, karena saya juga tidak mau membahayakan atau merugikan lagi salah satu ya dari kita ini. Iya. Ini ulet semuanya. Aduh. Dia, aduh, Nggak ada yang lain kan? Tapi ini jujur serem banget. makhluk ini sebenarnya bersifat baik atau jahat sebenarnya, Roy? Bersifat kamuflase, kadang bisa baik, kadang bisa jahat. Kebanyakan yang dominan adalah jahat. Jahatnya. Iya. Betul. Dan itu makhluk tersebut datangnya dari barang yang ini. Iya, itu yang saya lihat. Datangnya dari barang itu. Ada lagi. Ini jadi tadi sebenarnya baik, cuman Anda sering gunakan untuk berbuat jahat gitu. Tidak. Kalau berbuat jahat tidak. Dia hanya mengikuti kehidupan saya. Dia hanya ya menemani saya. Tapi dia masih bisa saya kendalikan untuk tidak berbuat jahat dan merugikan orang lain. Anda mengendalikan, Iya, bukan saya yang dikendalikan oleh dia. Ini yang ada di belakang bintang tamu kita. astaga. Emang nggak bisa disuruh mundur ya? Rambutnya pun kayak ada Sebenarnya gimbal masih gitu. ada rambutnya loh. Masih gimbal Kenapa gitu. sih nggak mau Sebenarnya ini pergi? masih ada rambutnya seperti ini. Dia mau Dia mau apa mau ngapain di sini? Alasannya apa, Roy, dia masih di sini? Penasaran sih Karena dia ada apa tubuh gitu. seorang wanita ini, bintang tamu kita kan hari ini cantik dan besar sekali energi kebaikannya. Jadi diganggu. Rambutnya uul-uul kan? Iya, seperti gimbal itu. Seperti gimbal, iya betul. Tuh. Jadi dia mau iseng ya, Roy? Jadi dia mau masukin badannya kamu sebenarnya. Tangannya membahayakan, pun bisa hanya dijaga. sebelah, satu belah lagi tangannya rusak. Aduh, Yang kamu rasain apa sekarang? dingin banget. Ini Wah, ini sebelah dingin sini banget. aja. Ini kamu kan tahu sosok ini siapa kan? Siapa sebenarnya? Kalau untuk nama saya tidak bisa sebutkan, mohon maaf. Tapi sosok itu datang ketika saya melakukan sebuah perjalanan spiritual ya di daerah Jawa ke tempat keramat, dan waktu ketika itu saya bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia sangat lusuh. Kita ngobrol, kita sharing, dan dia menitipkan barang ini kepada saya tanpa saya tahu alasannya untuk apa barang ini. Cuma dia ingin menitipkan, dan saya rasa Pergi loh! Jangan ganggu bintang tamu saya. Anda tolong kendalikan ya. Kendalikan. Jangan sampai ada yang ganggu di sini. Jangan sampai membahayakan bintang tamu saya. semua penonton Saya, fokus. saya minta garam di sini. Garam, Iya. garam, garam.
Mas Akbar? Mas Akbar? Itu Mas Akbar, Bu. Mas Akbar? Mas. Udah, Mas. Luar biasa. Apa yang... Aduh, kemana takut. Tadi suara apa? Apa, Roy? Kau kayak lagi Kamu ada ngobrol. tato ya di tubuh kamu? Hah? Oh, Katanya teman-teman di sini tato kamu bagus dan katanya pengen apa? How to say? Maksudnya dia bilang gini, tato mbaknya bagus sekali. itu Kamu tato di mana sih? di sini. Apa yang dia mau sih sebenarnya? Menggoda, Bintang tamu mengganggu gitu. dan mau masukin badan Nggak orang. mau. Saya lihat ada tato di situ. Karena saya dibisikin sama yang itu. Itu Apa memang ada hubungannya makhluk-makhluk itu bisa masuk? Saya mau mastiin sekali lagi. Karena gambarnya kan gambar macan soal makhluk hidup berarti. Gambarnya gambar, coba kamu lihat sini deh. Bukan gambar. Oh, gambar macan Gambar tatonya. tatonya. Bisa jadi. Karena kalau imannya dia nggak kuat, tiba-tiba masuk lewat tato juga. Tapi gini deh, saya juga bertato gitu dari ujung atas sampai ujung bawah karena kan. Tapi mantra. Raja. Iya raja. Bukan makhluk hidup yang ditato. Bukan. Oke. Udah kamu jangan takut. Ada aku di sini bantuin. Mungkin. Dia ngeliatin. Jadi dia gini nih. Dia nembus dari sini. Nembus. Terus dia ngeliat sini. Dan saya ngelihatnya kan bisa ngeliat dari sini. Ah, Udah nggak ada kok, aman. Kita kembali ke tempat. Nggak ke arah penonton juga, Roy? Nggak. Enggak, tapi ini Dia ngarahnya ke sini. dia masih Udah dikendalikan. masih mau iseng nggak? Udah dikendalikan. Nih ya. Saya kasih tahu. Saya nggak pernah tahu badannya bisa tahu kamu ada ya. Iya Tato? benar-benar. Iya Karena aku iya. belum pernah ketemu dan nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia nggak akan mungkin ikutin saya sampai ke rumah kan? Harusnya sih enggak. Enggak kan Mas? Nanti diproteksi aja sama Mas Roy. Bisa, Roy, Kan dijaga. tapi Roy. ini Proteksi. Mas punya. Tapi untuk sekarang masih bisa dikendalikan dan nanti juga insya Allah bisa saya kendalikan. Gimana kalau saya tantang makhluk tadi masuk ke dalam tubuh kamu aja? Sekarang. Kebetulan tadi juga sempat masuk. Tadi sempat masuk kan? Tadi sempat masuk. Namun sudah saya keluarkan lagi karena saya tidak mau ya ada yang di sini. Kenapa sih? Apa, Roy? Oke. Nggak spidol dong gitu. Oh iya. Mas, yakin bisa ngendaliin? Tadi aja Anda masukkan, Ya, rasukan. Bisa. Hah? Bisa. Beneran? Ya. Bahkan saya juga di sini ya ingin apa ya mengasih benda inilah untuk dihancurkan karena Dihancurkan. Oke. ya, Jadi memang niatnya benda-benda ini yang menyimpan makhluk-makhluk ini mau ya, dihancurkan. yang energi negatifnya silahkan dihancurkan yang ada di benda di sini Oke. silahkan karena itu membawa dampak negatif ya menurut Apa saya. dampak negatifnya maksudnya? Dampak negatifnya ke saya ya kalau dari segi psikis sih saya tidak bisa tidur, insom, terus ya temperamen yang berlebih. Dan terakhir nih, Bu. Saya mau tanya nih, makhluk-makhluk itu mengganggu Anda nggak? Sudah mengganggu nggak buat hidup Anda? Kalau dari satu sisi dia mengganggu dan dari sisi lain dia bisa membantu. Membantu secara ekonomi gitu maksudnya? Ya, Anda secara bisa ekonomi, mendapatkan uang dari situ? Iya, secara ekonomi, ya secara apa ya, dari pemikiran dan wawasan saya juga bertambah akan dunia astral, akan ciptaan Tuhan juga yang seperti apa. Kita lebih memahami. Iya. Ada beberapa poin yang ingin saya bongkar juga. Ketika saya berbicara atau Bayu berbicara menanyakan apa jawabannya apa, saya ngerasa ini bukan Mas Akbar full. Jadi saya bertanya A, kemudian jawabannya adalah Z dan M. Itu
Karena Iya, dia beda. setengah-setengah. Iya kan? Iya. Saya diam-diam memperhatikan bahwa kita menanyakan sesuatu, tapi kamu menjawabnya lain kayak orang dipengaruhi makhluk halus. Iya, jawab Tadi notice langsung, iya, nggak langsung jawab pertanyaan apa yang ditanya gitu. Iya, nggak jawab langsung apa yang ditanya. Ya karena secara tidak langsung ya saya juga memperhatikan ya ketika orang menanyakan seperti apa pada diri saya, ya terlebih klien-klien saya juga kalau misalkan menanyakan saya perhatiin detail banget dan saya terangkan tidak hanya satu sisi atau persepsi, saya terangkan keduanya dan saya terangkan secara detail. Iya, baik. Ya, aku takut sekali kalau tadi yang itu tuh lumayan dahsyat. Tadi yang jalan-jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Bisa dikendalikan kan yang paling penting. bisa Dan tadi Anda bilang jimat-jimat ini ada yang mau dihancurkan dan dititip di Roy. Iya. Oke. Ya, yang ini nanti saya kendalikan, tapi untuk batu merah delimanya mungkin saya nanti dilarung lagi, saya ritual lagi, saya minta izin lagi. Gitu. Kalau ini silahkan. Apa itu? Silakan. Itu apa? Itu apa? Ini sejenis apa ya, saya juga kurang tahu. Kalau saya lihat secara fisiknya sih kayak dari kulit hewan ya, kulit hewan babi mungkin, Babi. babi hutan. Anda ingat dapat dari mana? Itu waktu saya ceritain tadi, saya dapat dari kakek-kakek waktu perjalanan spiritual. Ini yang dikasih ya. Ini. Baiklah. Ini jadi medium ini, Roy. Iya. Makhluk ini yang dari Iya, situ. betul. Baiklah. Semoga Oke. Mas Akbar bisa hidup baru ya. Jangan dibawa pengaruh makhluk halus. Roy mau diambil? Akan saya sita nanti bersama tim juga. Tetap taruh situ aja nggak apa-apa. Jangan deket-deket. Tuh, jangan di depan aku. Oke. Aku takut. Baiklah. Ya, situ aja. Terima kasih Akbar telah berbagi cerita dan sharing ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang punya pengalaman sama dengan Akbar bisa menjauhi hal-hal ini sebelum terlambat. Iya. Karena ini akan memakan tumbal seperti itu. Iya, kalau diikutin terus justru bisa tuh. Akan Iya. jadi Ada tumbal, Tumbal, ada tumbal, efek dan yang tumbal, justru ya. malah merugikan ke Ya. diri sendiri. Lebih Mas. negatif lagi. saya lihat kamu matanya ini, bola mata kamu yang sekarang itu udah lega ketimbang yang pertama. Ya. Memang saya rasain dari energi Mas Roy-nya juga kan. Memang Mas Roy itu yang saya lihat biru keunguan juga, salah seorang yang spiritualis, yang mempunyai wibawa yang begitu besar, energi positifnya itu luar biasa lah menurut saya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau disampaikan, Sasa? Nggak ada sih, cuman ya mungkin Mas harus bisa mengurangi yang kayak gini-gini ya. Apalagi tadi Mas bilang nggak punya net nggak jahat sama orang, percaya sama Tuhan. Masa percaya sama Tuhan mau disuruh orang berbuat jahat mau aja Ya, nah kalau percaya sama itulah Tuhan. apa masa lalu saya ya, jangan sampai terjadi sama orang lain dan kedepannya juga ya. Alhamdulillah puji Tuhan saya ada perubahan juga gitu. Batunya boleh saya kembaliin ke badan saya? Boleh, Katanya boleh. tadi Boleh. mau dilarung. Mau di iya Yang dilarung yang kulit babi Oh ya. oke. Yang ini. Yang kulit babi. Ya, Ini itu juga akan dilarung kan? ya nanti Oke. Tapi masukin badan dulu ya. masukin ke badan saya. Harus ya. Harus. Oke, silakan masukkan. Baiklah. Ya. Semoga sukses ya Mas Akbar dan hidup baru. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar.